Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita segera mengawalinya. Yuk, kita buka dulu dong dalam doa. Yuk, kita berdoa ya. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh dibantu oleh Roh Kudus lebih lagi menemukan pesan firman Tuhan dan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kami siap, tolong kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Kita akan menggali pesan firman Tuhan. Kita akan membahas dalam episode kali ini adalah kisah tentang kelahiran Ishak, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menepati janjinya. Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7 kita akan membahasnya. Ada kakak pendeta Santi akan menolong kita menggali kejadian pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan 7 ini. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Perikop diberi judul Sarah melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema bahan ajar pada episode kali ini adalah belajar dari kisah kelahiran Ishak, Tuhan menepati janjinya. Tuhan memperhatikan Sarah, memperhatikan kerinduan akan hadirnya seorang anak. Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Pada episode sebelumnya, ketika Abram mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, bagaimana mungkin bisa terjadi keturunannya akan begitu banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, kalau ternyata dia tidak mempunyai keturunan dari darah dagingnya sendiri. Tuhan menepati sungguh janjinya. Tuhan memperhatikan Sarah. Kerinduan baik Sarah maupun juga Abraham akan hadirnya seorang anak. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Kelahiran seorang anak adalah anugerah dari Tuhan. Terlebih lagi dengan kelahiran Ishak ini, pada saat itu Abraham berusia 100 tahun, dan Sarah berusia 90 tahun. Tanpa kuasa Tuhan, mustahil pasangan yang sudah lanjut usia ini memiliki keturunan. Sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan menganugerahkan seorang anak laki-laki. Tuhan memberikan Ishak sebagai penggenapan janjinya. Apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan firmankan, maka itu Tuhan tepati. Tuhan setia pada janjinya. Tuhan setia pada apa yang dikatakan, pada apa yang difirmankannya. Jika kita hanya melihat dari sudut pandang Abram dan Sarah, mereka sulit untuk mendapatkan keturunan, bahkan mustahil. Namun kita melihat dalam iman mereka berdua,
iman kepada Tuhan, dan kesungguhan Tuhan menepati janjinya. Mereka tekun menunggu selama 25 tahun, dan itu bukan sebuah penantian yang pendek, melainkan sebuah penantian yang panjang. Kita lihat di pasal ini, ketika Sarah dikaruniai anak, Sarah mengekspresikan kebahagiaan Sarah ketika melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Berkatalah Sarah di ayat 6, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa dengan aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Orang lain akan tertawa karena memang ini kejadian yang luar biasa, bahkan mustahil terjadi. Dan itu dapat terjadi hanya karena pertolongan Tuhan. Tawa Sarah adalah tawa penuh kesukacitaan, penuh kebahagiaan. Dalam peristiwa tentang Sarah melahirkan Ishak, kita belajar beberapa hal penting. Bahwa Tuhan yang mengetahui saat yang tepat untuk menggenapi janjinya. Karena itu kita harus percaya, sabar sungguh pada penantian penggenapan janji Tuhan. Apa yang telah Tuhan firmankan, apa yang Tuhan telah katakan, telah janjikan, pasti Tuhan tepati. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman adalah percaya pada apa yang memang belum kita lihat. Dan hasilnya adalah kita dapat melihat apa yang kita imani. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Pada kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah kelahiran Ishak. Anak dapat berkata, Tuhan menepati janji. Dan di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa kelahiran Ishak merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, dan anak mau percaya pada janji Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kali ini tentang kisah Tuhan menepati janjinya. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan yang menepati janji, dan kisah ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, dan kali ini kita akan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Ibu Esther akan berbagi banyak hal yang akan memberikan kita ide-ide menarik untuk kelas Batita Balita. Kak Esther, silakan. Salam jumpa kakak sekolah minggu. Kita jumpa kali ini dalam pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita dengan topik Tuhan menepati janjinya. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita yang pertama adalah anak mengetahui kisah kelahiran Ishak, dan tujuan yang kedua adalah anak dapat berkata Tuhan menepati janji.
Kisah kelahiran Ishak ini adalah kisah lanjutan dari cerita minggu sebelumnya tentang janji Tuhan kepada Abraham. Karena itu kita perlu mengingat kembali adik-adik tentang kisah Tuhan berjanji kepada Abraham. Usulan rancangan pembelajaran kali ini diawali dengan pendahuluan, memastikan adik-adik mengerti kata janji. Sebelum cerita, kakak-kakak dapat mengajak adik-adik berjanji untuk mendengarkan kakak bercerita. Ajak adik-adik masing-masing untuk tos dengan telapak tangan, tanda berjanji mendengarkan cerita. Dan kakak-kakak juga dapat membuat janji kepada adik-adik. Misalnya, jika adik-adik mendengarkan cerita kakak hingga akhir, maka kakak berjanji akan memberikan stempel atau stiker atau biskuit di akhir sekolah minggu ini. Hadiah ini diberikan dengan tujuan agar mereka merasakan betapa bahagianya jika janji itu ditepati. Sehingga dalam cerita kita menyentuh juga sisi emosi anak. Setelah mengajak adik-adik berjanji dan kakak juga berjanji kepada adik-adik, kakak dapat memulai cerita dengan mengajak adik-adik mengingat cerita minggu lalu tentang Tuhan berjanji. Kakak-kakak dapat menunjukkan bintang-bintang yang ditempel adik-adik minggu lalu atau menunjukkan alat peraga cerita minggu lalu untuk menolong adik-adik mengingat cerita minggu lalu, yaitu tentang janji Tuhan kepada Abraham. Setelah adik-adik mengingat cerita tentang janji Tuhan ini, kakak-kakak dapat mulai bercerita dengan membuat suara bayi menangis. Kemudian ajak adik-adik untuk menebak suara apakah itu. Ketika adik-adik dapat menebak suara bayi menangis, kakak-kakak dapat memulai cerita kisah kelahiran Ishak. Bawalah alat peraga boneka bayi, atau jika kesulitan, kakak-kakak dapat membuat alat peraga bayi dari lilitan kain. Kakak-kakak dapat memulai dengan menggendong bayi Ishak. Ini adalah bayi Ishak, anaknya Abram dan Sarah. Ingat, minggu lalu kakak cerita bahwa Tuhan berjanji kepada Abram akan mendapatkan anak. Nah, sekarang Tuhan telah menepati janjinya kepada Abram dan Sarah. Abram dan Sarah telah memiliki seorang anak namanya Ishak. Setelah itu, ajak adik-adik bermain menenangkan bayi Ishak. Ajarkan adik-adik untuk memperagakan menggendong bayi. Setiap kali bayinya menangis, ajak adik-adik untuk menggendongnya hingga bayinya tenang dan tidak menangis. Kakak-kakak dapat memvariasikan tangisan bayi. Kalau tangisannya kencang, adik-adik harus kencang juga menimang-nimang bayinya. Tapi kalau suara bayinya lembut, maka adik-adik menimang-nimang dengan lembut dan perlahan sampai bayinya tenang. Di akhir cerita, tanyakan kembali kepada adik-adik, siapakah nama bayi ini? Dan bayi ini anak dari siapa? Setelah adik-adik menjawab, ajak adik-adik mengatakan Tuhan menepati janjinya. Kemudian kakak-kakak bisa memberikan hadiah sesuai janji di awal tadi untuk setiap adik-adik yang dapat menyebutkan Tuhan menepati janjinya. Tanyakan juga kepada adik-adik apakah senang jika kakak menepati janji. Abram dan Sarah
senang ketika Tuhan menepati janjinya. Sebagai akhir dari cerita, ajak adik-adik untuk bernyanyi haleluya, 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 puji Tuhan. Sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan menepati janji. Demikianlah usulan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendy. Terima kasih, Kak Esther sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu, kita sedang membahas kisah tentang kelahiran Ishak. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menepati janjinya. Kita membahas dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Ada Kak Sonia yang akan menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Yuk, Kak Sonia silakan. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonia dalam persiapan mengajar untuk kelas kecil. Adapun tema kita kali ini adalah Tuhan menepati janjinya yang terambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak mengetahui bahwa kelahiran Ishak merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Dan yang kedua, anak percaya kepada janji Tuhan. Untuk metode penyampaian cerita, kakak-kakak bisa menyampaikan cerita sambil memperlihatkan gambar-gambar atau pakai slideshow. Atau yang kedua dengan memutarkan film cerita tentang kelahiran Ishak yang terambil dari YouTube sambil kakak-kakak menjelaskan pada adik-adik ya. Dalam penyampaian cerita, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk melihat gambar orang memancing ya. Coba tanyakan sama adik-adik, siapa yang pernah mancing? Atau apakah ada adik-adik yang pernah ikut papanya atau omnya ya ikut memancing? Kira-kira apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh orang yang memancing gitu ya. Kakak-kakak bisa jelaskan pada adik-adik bahwa orang yang memancing itu tidak langsung bisa dapat ikannya gitu ya, waktu pancingnya dilempar gitu ya, terus tiba-tiba langsung dimakan sama ikannya gitu ya, atau mendapatkan ikan. Tidak, tapi orang yang memancing itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa, yang panjang, karena bisa jadi dia mendapatkan ikan nanti 1 jam lagi gitu ya, atau 2 jam lagi, atau bahkan seharian baru dia mendapatkan. Bahkan tidak jarang orang yang dari pagi sampai sore ya mancing tapi nggak dapat ikannya gitu ya. Nah kemudian kakak-kakak bisa menampilkan gambar yang kedua nih, reaksi seorang pemancing ketika berhasil mendapatkan ikan. Berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyatakan pendapatnya tentang gambar tersebut gitu ya. Apa kira-kira reaksinya ketika misalkan dia sebagai seorang pemancing setelah sekian lama baru dapat ikannya. Kira-kira reaksinya apa ya? Wah, pasti happy, senang, teriak-teriak mungkin, lompat-lompat, kegirangan dan sebagainya. Nah, baru kita masuk dalam penyampaian cerita firman Tuhan. Bahwa di Alkitab juga ada seorang bapak yang membutuhkan waktu lama dalam menantikan janji Tuhan. Kejadian 21 ayat 1-7 menceritakan tentang penggenapan janji Allah kepada Bapak Abraham.
Allah pernah menjanjikan akan memberikan keturunan atau anak kepada Bapak Abraham yang banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menghitung? Adik-adik bisa nggak menghitung banyaknya bintang di langit atau pasir di pantai? Tidak ya. Nah, jadi Allah menjanjikan bahwa Bapak Abraham akan diberikan keturunan sedemikian banyaknya, gitu ya. Nah, Bapak Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janjinya, gitu ya. Nah, tapi ternyata adik-adik, ya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah harus menunggu, ya, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan, tapi jangka waktu yang cukup lama. Janji itu diberikan kepada Bapak Abraham ketika Bapak Abraham berumur 75 tahun. Sementara dari bacaan kita tadi, ya, kita melihat bahwa Bapak Abraham saat ini berusia 100 tahun ketika janji itu digenapi. Ayo, siapa yang bisa menghitung kira-kira berapa lama Bapak Abraham harus menunggu? Ya, betul. 25 tahun adik-adik Bapak Abraham harus menunggu, ya, janji Tuhan. Sebentar apa lama ya? Nah, kira-kira kalau adik-adik menjadi Bapak Abraham, Papa Mama menjanjikan sesuatu tapi nggak datang-datang, bagaimana? Ya, mungkin kita akan merasa kesal, kita marah, kita kecewa, atau ngambek mungkin ya kepada Papa Mama. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham tetap menantikan janji Tuhan. Bahkan ketika sebagai manusia hal ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Bapak Abraham aja usianya udah 75 tahun. Berarti udah seperti opa kita atau seperti opung kita gitu ya. Nah, apalagi Ibu Sarah ya. Wah, sudah bukan usia yang muda, dan bagi manusia itu tidak mungkin seorang wanita udah oma-oma gitu ya bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Ya, tapi Bapak Abraham tetap percayakan janji Tuhan. Abraham meyakini dengan imannya bahwa Allah akan menepati janjinya. Meskipun janji itu begitu lama ya, ditunggu-tunggu gitu ya, bukan waktu yang sebentar ya adik-adik, 25 tahun gitu ya. Tapi Bapak Abraham dengan sabar menantikan janji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat, kita membaca dari firman Tuhan bahwa janji Allah itu digenapi ya. Pada akhirnya Ibu Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki gitu ya. Lalu anak laki-laki itu diberi nama Ishak ya, diberi nama Ishak. Nah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah begitu bahagia ya, bersuka cita luar biasa ya. Bahkan dikatakan Tuhan membuat aku tertawa, kata Ibu Sarah. Bahkan bukan hanya Ibu Sarah yang tertawa, tapi semua orang, tetangganya, familinya, keluarganya, budak-budaknya yang melihat akan kuasa Tuhan nyata itu juga mereka bersuka cita, mereka tertawa ya, karena ternyata janji Tuhan itu tidak mustahil. Buat manusia mustahil adik-adik. Mustahil itu apa ya? Tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi karena Ibu Sarah udah tua, udah oma-oma gitu ya. Tidak mungkin bisa hamil lagi, apalagi melahirkan. Tapi Tuhan nyatakan janjinya. Meskipun dalam kondisi Ibu Sarah yang sudah tua ya, Tuhan memampukan Ibu Sarah ya, memberikan kesempatan Ibu Sarah untuk mengandung ya seorang anak laki-laki dan melahirkannya dengan sehat dan selamat. Itulah yang membuat Ibu Sarah dan Bapak Abraham bersuka cita ya, karena penantian mereka pada akhirnya membuahkan hasil, kesabaran mereka membuahkan hasil, iman percaya mereka tidak menjadi sia-sia, tapi Allah menyatakan janjinya dan memberikan seorang anak laki-laki kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Jadi dari cerita ini kita dapat mengajarkan kepada adik-adik untuk yang pertama percaya kepada janji Tuhan ya, bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi
Ya, kapan waktunya? Ya, yang kedua kita membutuhkan kesabaran untuk menantikan janji Tuhan itu gitu ya. Mungkin tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tapi Tuhan menepati janjinya sesuai dengan waktu Tuhan. Di mana Tuhan melihat bahwa ini waktunya yang sesuai, maka janji itu akan digenapi. Yang ketiga, tetap berbuat baik ya dalam menantikan janji Tuhan. Tidak marah-marah, tidak ngambek-ngambek gitu ya, tidak melawan orang tua ketika dijanjikan sesuatu atau melawan Tuhan. Udah, aku nggak mau sekolah minggu lagi, habis janji Tuhan tidak digenapi gitu ya. Tidak ya, tapi tetap berbuat baik. Dan yang terakhir, yang keempat, bersukacita ketika mendapatkan penggenapan janji itu. Meskipun waktunya mungkin terlalu lama gitu ya. Kadang-kadang kita bilang, duh kenapa baru sekarang sih? Aduh lama banget gitu ya. Tapi kita bersukacita, terima kasih Tuhan ya. Kita bersyukur seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah gitu ya. Jadi ini 4 pelajaran yang bisa kita ambil dan kita bagikan pada adik-adik ya kakak-kakak dari cerita kita tentang Tuhan menggenapi janjinya. Ayat hafalan terambil dari Nehemia 9 ayat 8b yang berbunyi, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Untuk ide lagu-lagu, saya ada memberikan beberapa lagu ya kakak-kakak, nanti bisa lihat di slide berikut, dan kakak-kakak bisa buka link YouTube-nya. Belajar, ada beberapa lagu baru ya, dan ketika saya mendengar liriknya itu bagus sekali untuk bisa kita ajarkan kepada adik-adik ya, menggambarkan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Aktivitas yang pertama terambil dari alat peraga buku suluh anak kita ya kakak-kakak, yaitu membuat dan menghias kartu ucapan yang bertuliskan Tuhan menepati janjinya. Ide aktivitas yang kedua saya mengambil dari YouTube kakak-kakak, yaitu membuat gambar bayi Ishak ya. Jadi kakak-kakak bisa klik link YouTube-nya, nanti bisa pelajari di rumah, lalu kita bisa ajarkan kepada adik-adik. Demikianlah ide-ide dari saya untuk penyampaian cerita kepada adik-adik di kelas kecil. Kiranya ide-ide ini bisa membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik di sekolah minggu di gereja kakak masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sonia sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kelahiran Ishak, Tuhan menepati janjinya. Kelas batita, kelas kecil sudah kita bahas ide penyampaian ceritanya. Kini kelas besar, ada Kak Helen akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Kak Helen, silahkan. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk melayani di kelas besar. Dengan tema Tuhan menepati janjinya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa kelahiran Ishak merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Abram. Anak mau percaya akan janji Tuhan. Dan di sini untuk cerita pembukanya bisa membuat wawancara. Jadi dengan mengundang ibu yang sedang mengandung gitu. Kemudian kita tanyakan yang pertama, bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa Anda mengandung? Dan yang kedua, hal-hal apa saja yang Anda rasakan ketika mengandung? Dan di situ kita bisa melihat betapa bahagianya seorang ibu yang mengandung anak gitu ya. Dan
Saya memiliki opsi yang lain, mungkin cerita pembukanya juga bisa dengan menonton cuplikan tentang keluarga yang menantikan kelahiran bayi. Di sini saya mengambil cuplikannya dari potongan film Gift, ya, atau Gifted gitu ya. Kita akan bersama-sama menontonnya. Bisa dalam YouTube, judulnya Gift, kemudian Hospital Scene yang HD itu sudah ada. Nanti kakak-kakak boleh sharing bagaimana sebenarnya ya setiap orang itu lahir dan banyak sekali yang menantikan kelahiran kita di dunia. Ditekankan bahwa ketika Abram dirubah namanya menjadi Abraham, yaitu Abraham berarti bapak segala bangsa. Itu dia adalah bapak yang menantikan janji Allah, ya. Dia menantikan bahwa nanti keturunannya akan sebanyak pasir yang ada di pantai dan yang bintang-bintang yang ada di langit. Dan di sana dia di usia 100 tahun di kisah yang ayat yang akan dibaca itu Tuhan memberikan kesempatan istrinya Sarah untuk mengandung dan melahirkan. Dan di situ kita juga boleh menekankan bahwa lahirlah Ishak gitu ya. Ishak itu anaknya Abraham dan Sarah yang artinya tertawa, tanda hadirnya sukacita ketika ia lahir. Sukacita atas mujizat Tuhan hadir pada saat Abraham beriman dan patuh kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mengingat akan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya. Ya mungkin bisa dijelaskan bahwa ya nanti keturunan yang bangsa Israel itu semua dari Ishak gitu ya. Ketika Ishak nanti juga memperanakan si Esau dan Yakub, lalu Yakub menjadi Israel dengan 13 anaknya dan 12 suku Israel. Dan untuk anak adalah yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan Sarah, Abram, dan juga anak-anaknya. Pada saatnya sendiri dia menggenapi janji-janjinya. Ya, untuk ceritanya mungkin boleh simpel saja atau juga boleh mengikuti yang ada di Suluh Anak, di mana ada dialog ketika kakak-kakak bisa dengan telepon dan mendengarkan bagaimana Abraham sangat bersuka cita ketika Ishak lagi lahir. Gitu. Tetapi saya juga menyarankan untuk mengadakan kelompok sharing. Mungkin untuk kakak-kakak yang mengajar di kelas 4 sampai 6 SD bisa melakukan kelompok sharing. Ya, di sana berkelompok 3 sampai 5 anak sekolah minggu dengan 1 guru sekolah minggu. Pertanyaannya, pernahkah Tuhan menjawab doamu dan bagaimana perasaanmu? Lalu yang kedua, pernahkah kamu merasa Tuhan tidak menjawab doamu? Nanti anak-anak boleh masing-masing sharing tentang doa. Gitu. Dan yang ketiga, GSM mengajak adik-adik untuk saling mendoakan harapan dan kerinduan bersama-sama. Jadi sharing ini kita bisa belajar juga bahwa ternyata adik-adik memiliki beberapa pergumulan. Dan kakak-kakak juga boleh terus mendoakan, mungkin juga kalau misalnya perlu divisitasi atau apapun itu juga bisa membantu. Ya. Dan di ayat masnya, yaitu Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dari Mazmur 25 ayat 14. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi ayat hafalan, ayat yang boleh dibagikan juga di dalam kelompok. Ya, demikianlah persiapan untuk kelas besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen. Semua kelas sudah kita bahas nih. Demikianlah episode kali ini. Silakan kelola dan olah sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan ingat, kita menceritakan tentang Tuhan yang menepati janjinya. Yuk kita tutup ya dalam doa. Kami sungguh bersyukur ada kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Kami bersyukur untuk semua yang boleh Tuhan berikan. Kami mohon kiranya kakak-kakak yang akan melayani, ditolong Tuhan untuk menyampaikan pengenalan akan Tuhan kepada adik-adik. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.